Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius dan hari ini kita belajar dari 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, Saudara. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih kita sebagai orang percaya menyikapi uang. Karena ada sebagian orang berpikir bahwa uang itu jahat. Jangan pegang uang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya pandangan yang benar tentang bagaimana kita menyikapi tentang uang, saudara. Saudara, kita perlu menyadari bahwa waktu kita datang ke dalam dunia ini, kita tuh tidak bawa apa-apa, saudara. Demikian juga waktu kita akan meninggalkan dunia ini, sepeser pun kita tidak bawa apa-apa, saudara. Saudara, hal ini sejalan dan sesuai dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, saudara. Secara khusus juga sejak zaman dahulu, Ayub pernah berkata, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, dengan telanjang pula aku kembali. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita itu tidak bawa uang itu nanti waktu kita meninggal, kita tidak bawa sepeser pun, saudara. Pertanyaan adalah, apa yang mendorong saudara untuk pengen kaya? Apa yang mendorong saudara pengen punya uang yang banyak, saudara? Karena pada akhirnya nanti saudara nggak bawa uang itu waktu saudara meninggal. Sepeser pun tidak, saudara. Saudara, malah sebaliknya. Kalau kita punya uang yang banyak, ada tanggung jawab besar di dalamnya, saudara. Di mana Tuhan percayakan uang itu, ada tanggung jawab yang besar untuk kita mengelola sebagai hamba daripada Tuhan, mengelola uang yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kalau kita punya uang yang banyak, kita dituntut tanggung jawab yang banyak untuk mengelola, untuk menjadi saluran berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati waktu kita punya kerinduan ataupun juga kecenderungan untuk cari uang yang banyak atau bahkan sampai kepada cinta uang. Rasul Paulus mengatakan bahwa karena cinta uang, orang jatuh ke dalam jerat. Saudara, tidak sedikit orang yang pada akhirnya, saudara, waktu dia fokus cari uang, waktu dia cinta kepada uang, saudara, dia mengabaikan keluarga. Dia mengabaikan istri, suami, anak-anak, orang tua. Saudara, tidak ada lagi waktu bersama dengan keluarga, saudara. Saudara, dampaknya apa? Anak-anak yang tidak punya perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang berfokus cari uang. Saudara, anak itu akan bertumbuh dengan kekurangan kasih sayang dan punya dampak besar di dalam kehidupannya. Saudara, oleh karena itu, saudara, pertanyaannya adalah, kenapa kita cari uang? Apa yang mendorong kita cari uang? Apa yang membuat kita pengen punya uang yang banyak? Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati kalau kita sudah sampai jatuh ke dalam cinta uang. Karena tidak sedikit orang yang pada akhirnya, saudara, jatuh ke dalam jerat. Waktu dia fokus dan cinta kepada uang, saudara, kemudian dia mengabaikan, saudara, yaitu korupsi, merampok, mencuri, melanggar hukum, ataupun juga melakukan perbuatan kejahatan, saudara, yang pada akhirnya dia harus mendekam di dalam penjara untuk sekian waktu lamanya terpisah dari keluarga. Saudara ini kasih Tuhan, tidak sedikit juga orang yang karena fokus cari uang sedemikian rupa, saudara, kemudian pada akhirnya, saudara, tubuhnya sakit dan pada akhirnya dia nggak bisa menikmati uang yang dia cari sedemikian banyak. Saudara, saya percaya anak-anak Bapak Saudara tidak akan meminta uang yang banyak, saudara. Justru malah dia akan minta perhatian yang banyak. Berikan perhatian yang banyak, saudara. Bukan uang yang banyak. Berikan nilai-nilai kerajaan sorga kepada anak-anakmu, saudara. Bukan uang yang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita perlu belajar mencukupkan diri. Asal ada pakaian, asal ada makanan, cukuplah. Saudara, Rasul Paulus bukan bermaksud bahwa hanya dengan makanan dan pakaian sudah cukup. Enggak, saudara. Rasul Paulus mau mengatakan dengan penggambaran makanan dan pakaian itu adalah kebutuhan pokok yang kita butuhkan, saudara. Asal kebutuhan pokok kita terpenuhi, cukuplah, saudara.
Bukan berarti hanya dengan makanan dan pakaian saya, tapi rumah, kendaraan yang dipakai juga untuk pergi bekerja atau pergi berlibur dan sebagainya, itu juga hal yang dibutuhkan, saudara. Tapi yang menjadi permasalahan bagi Rasul Paulus adalah orang yang mengejar lebih daripada itu, saudara. Lebih terus mengejar cinta uang sampai pada akhirnya merusak dirinya, merusak keluarganya. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai, saudara, kita sebagai orang-orang percaya, saudara, kita punya pemahaman yang seperti itu, saudara, bahwa uang harus dikejar sedemikian rupa. Saudara, berkat Tuhan cukup bagi setiap orang percaya. Sedemikian rupa saudara cari, kalau Tuhan tidak memberikan, nggak bisa dapat, saudara. Demikian juga saudara, kalau saudara sedemikian rupa cari uang, tapi pada akhirnya saudara, hidup saudara tidak berapa lama lagi. Saudara, untuk apa itu semua? Saudara mengabaikan waktu-waktu berharga, yaitu waktu bersama dengan keluarga, waktu untuk cari Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam. Saudara, itu yang lebih penting untuk kita kejar, saudara. Saudara, kiranya renungan ini boleh menolong saudara dan memberkati kita sama-sama punya penggambaran, pemahaman yang benar bagaimana kita memahami ataupun melihat uang. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu. Tolong kami, Tuhan, supaya jangan sampai, Tuhan, kecenderungan kami adalah fokus kepada uang, bahkan sampai cinta kepada uang. Karena itu adalah sumber daripada permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan, saudara. Oleh karena itu, Tuhan, tolong berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.